Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas cara mengatur waktu dan menjadi produktif. Mengatur waktu sering terasa sulit karena kita hidup di tengah banyaknya tuntutan, mulai dari pekerjaan, sekolah, keluarga, hingga kebutuhan pribadi. Tanpa pengaturan waktu yang baik, hari-hari terasa kacau, pekerjaan menumpuk, dan kita kehilangan kesempatan untuk beristirahat. Padahal, semua orang memiliki waktu yang sama dalam sehari. Yang membedakan hanyalah cara kita menggunakan waktu tersebut. Mengatur waktu bukan sekadar membuat daftar kegiatan, tetapi memahami apa yang benar-benar penting dan memutuskan kapan melakukan sesuatu dengan tenang dan terarah. Dengan cara yang tepat, kita bisa meningkatkan hasil, mengurangi stres, dan tetap punya waktu untuk diri sendiri. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu kamu mengatur waktu dan menjadi lebih produktif. 1. Menentukan tujuan yang jelas. Produktivitas berawal dari tujuan. Tanpa tujuan, kita akan mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil yang terlihat penting padahal tidak mendukung perkembangan diri. Tentukan apa yang ingin kamu capai dalam jangka dekat dan jangka panjang. Tujuan tidak perlu rumit, cukup jelas dan masuk akal. Misalnya, menyelesaikan tugas sebelum tenggat, menata ulang kamar, atau ingin membaca beberapa buku dalam sebulan. Dengan tujuan yang jelas, kamu tahu arah yang harus dituju sehingga waktu tidak terbuang untuk hal yang tidak perlu. 2. Menyusun daftar kegiatan harian. Setiap pagi atau malam sebelumnya, buat daftar hal yang ingin dilakukan. Susunan kegiatan membantu pikiran lebih tertata, sehingga kamu tidak bingung memilih mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Daftar ini juga mencegah kamu lupa pada tugas penting. Usahakan tidak menumpuk terlalu banyak kegiatan dalam satu hari. Lebih baik menyelesaikan beberapa hal secara tuntas daripada mencoba mengerjakan semuanya namun tidak ada yang benar-benar selesai. Daftar kegiatan yang realistis jauh lebih efektif. 3. Menentukan hal yang paling penting. Tidak semua kegiatan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Ada yang harus dikerjakan segera, ada yang penting tetapi tidak mendesak, dan ada yang bisa dilakukan lain waktu. Dengan memahami prioritas, kamu dapat fokus pada kegiatan yang memberikan hasil paling besar. Biasanya, tugas yang sulit atau memakan waktu lebih lama sebaiknya dikerjakan lebih awal saat tenaga masih penuh. Sebaliknya, kegiatan ringan bisa dikerjakan setelahnya. Dengan begitu, kamu menghindari kebiasaan menunda hal penting. 4. Mengatur waktu kerja dalam bagian kecil. Bekerja terus-menerus dalam waktu lama sering membuat lelah dan kehilangan fokus. Cobalah membagi waktu kerja menjadi beberapa bagian. Misalnya, bekerja untuk satu periode tertentu lalu beristirahat sebentar. Cara ini membantu pikiran tetap segar dan mencegah kelelahan. Saat mengerjakan tugas, fokuslah sepenuhnya tanpa gangguan. Matikan pemberitahuan yang tidak penting agar perhatian tidak terpecah. Setelah satu periode selesai, beri diri sendiri waktu singkat untuk menghela napas, minum air, atau sekadar melonggarkan tubuh. 5. Mengurangi gangguan. Gangguan kecil dapat merusak alur kerja dan membuat waktu terbuang tanpa disadari. Misalnya, membuka pesan singkat setiap beberapa menit atau mengecek telepon hanya karena ada bunyi notifikasi. Jika memungkinkan,
Atur telepon dalam keadaan senyap saat kamu sedang mengerjakan tugas penting. Selain itu, ciptakan ruang kerja yang nyaman dan rapi. Lingkungan yang berantakan sering membuat pikiran tidak tenang. Tempat yang tertata membantu kamu berkonsentrasi lebih baik. 6. Menyediakan waktu istirahat. Banyak orang berusaha produktif dengan bekerja tanpa henti. Padahal cara ini justru menurunkan kualitas hasil kerja. Tubuh dan pikiran membutuhkan jeda untuk memulihkan energi. Istirahat tidak harus lama, cukup beberapa menit untuk melemaskan otot, berjalan sebentar, atau mengalihkan mata dari layar. Selain istirahat singkat, jangan lupakan waktu tidur yang cukup. Tidur yang kurang membuat kamu mudah lelah, sulit fokus, dan produktivitas menurun. Jaga pola tidur agar tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. 7. Tidak menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan memang terasa menyenangkan sesaat, tetapi akhirnya membuat beban semakin besar. Semakin lama ditunda, semakin sulit memulai. Cobalah prinsip sederhana. Lakukan sekarang ketika bisa dilakukan sekarang. Kerjakan sedikit demi sedikit agar tidak terasa berat. Kadang kita menunda karena tugas terasa menakutkan atau rumit. Pecahlah tugas besar menjadi beberapa bagian kecil. Saat langkah-langkahnya terasa ringan, kamu jadi lebih mudah memulai dan menyelesaikannya. 8. Belajar mengatakan tidak. Salah satu penyebab waktu tidak pernah cukup adalah menerima terlalu banyak permintaan. Terkadang kita merasa tidak enak menolak, padahal waktu dan tenaga terbatas. Jika suatu permintaan membuat jadwal kamu kacau atau mengganggu tugas penting, belajarlah mengatakan tidak dengan sopan. Mengatur waktu berarti menjaga diri agar tidak kewalahan. Bukan berarti tidak ingin membantu, tetapi kamu perlu memastikan kewajiban pribadi tetap berjalan baik. 9. Mengevaluasi kegiatan setiap minggu. Luangkan sedikit waktu untuk meninjau kembali apa yang sudah kamu lakukan selama seminggu. Apakah kegiatan yang direncanakan berjalan baik? Apakah ada kebiasaan yang menghambat? Evaluasi membantu kamu menemukan cara yang lebih efisien untuk minggu berikutnya. Dengan meninjau ulang kebiasaan, kamu bisa mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki. Proses ini membuat kamu semakin mahir dalam mengatur waktu. 10. Menjaga keseimbangan antara kerja dan hidup. Produktif bukan berarti harus bekerja sepanjang hari. Justru, seseorang dikatakan produktif jika mampu menyelesaikan tugas dan tetap punya waktu untuk menikmati hidup. Sisihkan waktu untuk keluarga, hobi, atau kegiatan yang membuat kamu bahagia. Keseimbangan yang baik membantu pikiran tetap cerah dan semangat tetap terjaga. Jika terus dipaksakan bekerja tanpa jeda, hasil kerja cenderung menurun dan kamu mudah merasa tertekan.